Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmono, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, jurusan Pendidikan Fisika. Pada mata kuliah Fisika Medis ini, saya akan melakukan percobaan bioakustik. Oke, apa itu bioakustik? Bioakustik adalah bidang ilmu yang mempelajari karakteristik suara, organ suara, fungsi suara, fisiologi suara, analisis suara, dan manfaat suara pada hewan dan manusia. Tujuannya dari percobaan ini adalah yang pertama, mengukur tekanan bunyi yang dihasilkan sebuah sumber kebisingan. Yang kedua, mengukur tingkat kebisingan pada suatu tempat dalam waktu tertentu. Dasar teorinya adalah gelombang bunyi yaitu gelombang yang dihasilkan akibat adanya vibrasi atau getaran dari suatu bunyi. Sedangkan bunyi itu adalah rambatan usikan elastis dalam medium konibu atau 3 dimensi. Klasifikasi gelombang bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini umumnya bisa didengarkan oleh jangkrik. Yang kedua, bunyi audiosonik, bunyi yang frekuensinya antara 20-20 ribu Hz yang pada umumnya bisa didengar oleh manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik, bunyi yang frekuensinya di atas 20 ribu Hz. Umumnya, bunyi ini bisa didengar oleh binatang seperti anjing. Tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan adalah arus energi persatuan luas yang dinyatakan dalam satuan desibel dengan membandingkan kekuatan dasar yaitu 0,0002 din per cm persegi, yaitu kekuatan dari bunyi dengan frekuensi 1000 Hz yang tepat dapat didengar oleh manusia normal. Desibel adalah 1/10. Desibel adalah 1/10 bel. Sebuah satuan yang dinamakan untuk menghormati Alexander Graham Bell. Satuan bel terlalu besar untuk digunakan dalam kebanyakan keperluan, maka disederhanakan menjadi desibel atau disingkat dengan dB. Berikut adalah tabel tingkat kebisingan masing-masing sumber bunyi. Nah, percobaan yang akan kita lakukan, kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama adalah HP Android, yang nantinya akan kita gunakan untuk mendownload sound level meter, yang nantinya digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan sumber bunyi itu sendiri. Yang kedua, sumber bising. Sumber bising yaitu sumber bunyi. Ya. Yang ketiga adalah jam tangan atau stopwatch, yang nantinya kita gunakan untuk mengukur lamanya. Atau tanpa menggunakan jam ataupun stopwatch, kita juga tetap bisa melakukan percobaan ini. Cara kerjanya yaitu yang pertama tadi kita setelah mendownload kita langsung mengukur tekanan bunyi yang dihasilkan oleh beberapa sumber bunyi menggunakan sound level meter tadi. Yang kedua mencatat hasil sumber bunyi yang dihasilkan. Ya, atau perlu yang ketiga kita membuat sebuah tabel. Yang pertama kita mengukur sumber bunyi yaitu kipas angin. Kita memanfaatkan sumber-sumber bunyi yang ada di sekitar rumah kita. Yang pertama kipas angin. Yang kedua adalah televisi. Nah, yang ketiga karena sedang musim hujan kita mengukur gemercik hujan. Nah, dari 3 percobaan tersebut kita memperoleh 3 tingkat kebisingan dari 3 sumber bunyi yang kita ambil. Ya, dari 3 sumber bunyi yang ada memiliki tingkat kebisingan yang berbeda-beda. Nah, dari percobaan tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa tingkat kebisingan masing-masing sumber bunyi punya tingkat kebisingan yang berbeda-beda. Tingkat kebisingan dari beberapa sumber bunyi yang diujikan tidak melebihi batas ketentuan yang berlaku yaitu di bawah 85 dB. Karena menurut peraturan yang ada, ya, jadi batas maksimal kebisingan yaitu 85 dB. Di atas itu sudah dianggap sebagai polusi suara. Nah,
Dari 3 sumber bunyi yang ada tadi yang kita ukur ternyata masih di bawah 85 dBA sehingga tidak terkategori sebagai sumber polusi suara. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.